Kisah Para Rasul pasal 13, hari Minggu tanggal 1 Maret 2026. Masih dengan tema di sini Barnabas dan Saulus diutus. Di pembacaan Kisah Para Rasul 12 sebelumnya masih ada di perikop itu ayat 24. Saya baca ulang sebelum kita masuk di pasal 13 ini dengan perikop yang sama. Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pasal 13, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, jadi kita ingat di pasal 11 juga sebelumnya ya, ada Barnabas yang diutus untuk pergi ke jemaat di Antioquia. Karena sudah tersebar, murid-murid tersebar ke beberapa tempat, dan di Antioquia itu banyak yang menerima Yesus saat diberitakan tentang Injil, tentang kehidupan Yesus. Nah, sesudahnya rasul-rasul mengutus Barnabas ke Antioquia, dan Barnabas pergi menjemput Saulus di Tarsus. Kita ingat Barnabas yang menerima Saulus di pertama-pertama saat murid-murid nggak mau menerima Saulus setelah dia bertobat, karena mereka takut, masih memikirkan Saulus seperti yang sebelumnya. Tetapi Barnabas yang membawa Saulus ke depan rasul-rasul, menceritakan semua kisah pertobatan Saulus, dan akhirnya Saulus diterima. Nah, Barnabas ini setelah diutus ke Antioquia, dia pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan dia bawa ke Antioquia. Nah, di Antioquia ini mereka tinggal bersama jemaat 1 tahun lamanya, mengajar banyak orang. Nah, di sana kita ingat di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ditulis di situ. Nah, di sini masuk di pasal yang ke-13 di jemaat ya, di jemaat di Antioquia ada beberapa nabi pengajar seperti yang kita sudah baca tadi, yaitu Barnabas dan Simeon. Nah, di situ di ayat 2 bahwa suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Jadi mereka melakukan ibadah dan berpuasa, dan Roh Kudus berbicara kepada mereka. "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Jadi Tuhan berbicara melalui Roh Kudusnya bahwa Barnabas dan Saulus ditugaskan khusus untuk satu tugas yang sudah ditentukan bagi mereka. Nah, mereka lanjut berpuasa dan berdoa, dan kemudian mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, ke atas Barnabas dan Saulus, dan mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi sudah diizinkan untuk pergi, mereka meninggalkan Antioquia, dan di situ kita lihat bahwa Saulus dan Barnabas membawa Yohanes yang disebut Markus yang kita baca tadi. Nah, kita lanjut sekarang di perikop yang kedua, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Jadi setelah didoakan, berdoa puasa, dan atas perintah Roh Kudus, mereka membiarkan Barnabas dan Saulus untuk pergi melanjutkan tugas yang sudah ditentukan khusus oleh Tuhan bagi mereka berdua. Nah, mereka pergi sekarang ke Pulau Siprus, ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi mereka tidak berangkat dengan kata hati sendiri, tetapi disuruh oleh Roh Kudus. Ayat 4, oleh karena disuruh
Roh Kudus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Tadi Yohanes yang disebut Markus ya, itu yang menyertai mereka berdua, yang sebagai pembantu menolong Barnabas dan Saulus. Ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Jadi yang tadi itu mereka memberitakan firman di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Nah, kita lanjut di sini bagaimana nantinya Tuhan mengutus mereka ke bangsa-bangsa yang lain. Jadi ayat 6, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bersama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur itu, gubernur pulau itu, Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Jadi seorang tukang sihir yang bernama Baryesus ini, dia seorang Yahudi, tetapi dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, orang ini, Baryesus ini, dia berkawan dengan gubernur pulau Salamis. Nah, Sergius Paulus ini yang gubernur adalah seorang yang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Dia mau sendiri dengar firman Allah ini, Pak Gubernur Sergius Paulus. Nah, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu. Jadi tukang sihir ini namanya dalam bahasa Yunani adalah Elimas. Nah, namanya adalah Baryesus. Tetapi dalam bahasa Yunani namanya Elimas. Si tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Jadi gubernur yang berkawan dengan Elimas ini rindu untuk mendengar firman Allah. Tetapi tukang sihir ini yaitu Elimas mau menghalang-halangi dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya yang mau mendengar firman Tuhan. Dia halang-halangi supaya dia tidak dengar firman Tuhan. Ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, jadi sekarang disebut Paulus namanya di sini ya. Pertama kali kita lihat Saulus yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Saulus sudah dipenuhi Roh Kudus, dia sudah dibaptis, Roh Kudus memenuhi dia saat Ananias membaptis dia. Dia berkata, ayat 10, dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Jadi dia katakan, kau iblis, kau penuh dan engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kejahatan. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Saulus karena dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi berani. Saat Roh Kudus ada di dalam diri seseorang, dia berani, dia menatap tukang sihir ini. Nah, Saulus yang sudah disebut Paulus di situ berkata dengan tegas kepada Elimas. Ayat 11 sekarang, lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dia berani memperkatakan itu dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, Paulus, dia dengan iman memperkatakan kepada Elimas bahwa dia tidak akan melihat matahari selama beberapa hari lamanya, dan betul itu terjadi. Kita bisa lihat di zaman sekarang ini, di generasi kita, Tuhan masih pakai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang sungguh-sungguh hati dekat kepada Tuhan, mendoakan orang disembuhkan, memperkatakan dengan iman. Nah, inilah yang terjadi dengan Paulus yang dengan iman memperkatakan kepada Elimas karena dia mencoba membelokkan gubernur yang mau untuk mendengarkan firman Allah. Ayat 12, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Gubernur melihat mujizat melalui perkataan Paulus bahwa Elimas tidak akan melihat matahari selama beberapa hari lamanya. Menjadi takjub gubernur itu dan menjadi percaya kepada ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan selalu ada kuasa di sana.
Ajaran Tuhan ada kuasa yang bekerja dan membuat orang percaya. Perikop berikut ke Antioquia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi saat Paulus mau ke Pafos, ini Yohanes yang disebut Markus tadi meninggalkan mereka, dan Yohanes atau Markus ini memilih untuk kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat, jadi mereka di Pisidia ya, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Jadi setelah selesai membaca hukum Taurat dan kitab nabi, pejabat-pejabat dalam rumah ibadat itu menyuruh dan meminta kepada mereka untuk memberikan pesan, kalau ada pesan untuk membangun dan menghibur umat di tempat itu. Mereka persilahkan. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun." Jadi Paulus menceritakan nenek moyang bangsa Israel yang ada di Mesir, dan Tuhan tolong keluar dari tanah Mesir. 40 tahun lamanya Tuhan sabar menghadapi tingkah laku mereka. Kita tahu semuanya sudah ada di pembacaan-pembacaan sebelumnya, bagaimana tingkah laku orang-orang Israel, nenek moyang mereka terhadap Tuhan sehingga 40 tahun lamanya di padang gurun, dan bagaimana sabarnya Tuhan kepada mereka. Ini yang diceritakan Paulus tentang Injil kepada Paulus menceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Jadi 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun, dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Jadi Paulus menceritakan semua bagaimana Tuhan menyertai mereka sampai kira-kira 450 tahun, baru tiba di zaman hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Dan mereka kemudian minta raja karena melihat bangsa lain punya raja, mereka ikut-ikutan mau punya raja juga seperti bangsa lain. Dan karena mereka memaksakan untuk punya raja, Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. Itu memerintah selama 40 tahun lamanya. Saul tidak dipersiapkan, dia langsung dipilih Tuhan saking mendesaknya orang Israel untuk punya raja. Dan kita lihat bagaimana Saul yang tidak dipersiapkan itu menjadi raja yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Ternyata orang yang berkenan kepada Tuhan, berkenan di hati Tuhan adalah orang yang melakukan segala kehendaknya. Dan itu Tuhan temukan pada Daud. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Dari keturunan Daud, Tuhan membangkitkan juru selamat, yaitu Yesus. Karena itulah yang telah dijanjikannya, bahwa dia akan membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Nah, juru selamat yang diberi nama Yesus dari keturunan Daud.
Ayat 24, menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Jadi sebelum Yesus datang, Yohanes terlebih dahulu sudah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel, berseru-seru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Itu yang diserukan Yohanes Pembaptis sebelum Yesus datang. Ayat 25, dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Ini semua Saulus sampaikan kepada mereka ya, setelah mereka meminta tadi untuk pesan membangun dan menghibur umat. Dan Paulus menceritakan semua dari awal nenek moyang mereka dari Mesir ketika masih tinggal di Mesir, dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir sampai kedatangan juru selamat melalui dari keturunan Daud. Ayat 26, hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Jadi penduduk Yerusalem sendiri dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayat 30. Yesus tidak tinggal mati selama-lamanya, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Nah, jadi ini dikatakan Paulus ayat 32, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Janjinya digenapi, Yesus lahir dari keturunan Daud, Yesus mati, memberikan dirinya, memberikan hidupnya, karena kasih Bapa kepada kita. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk mati, menggantikan kita yang berdosa, menggantikan umat yang berdosa. Tetapi dia tidak tinggal terus di alam maut, dia bangkit. Dan ini yang dikatakan janji diberikan kepada nenek moyang mereka pada saat itu telah digenapi Allah dengan membangkitkan Yesus. Karena kalau ada di kitab yang lainnya ya, 2 Korintus 15 kalau saya nggak salah ingat, 2 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, 1 Korintus ya maaf, 1 Korintus saya cari dulu, 1 Korintus 15 ayat 17 ya, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kebangkitan Kristus yang membuat tidak sia-sia kepercayaan dan iman kita. Dan ini yang dituliskan di Kisah Para Rasul 13 ayat 33 ini, di mana Saulus katakan bahwa inilah yang sekarang kami beritakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Janjinya digenapi dengan Yesus telah bangkit, sehingga
kepercayaan kita, kepercayaan umat Israel tidak sia-sia karena Yesus sudah dibangkitkan. Ayat 34, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tuhan mau supaya semua umatnya tidak melihat kebinasaan. Dan inilah yang dikerjakan oleh Yesus dalam karya kasih-Nya, memberikan hidupnya yang mati, disalibkan dan telah dibangkitkan oleh Bapaknya dari antara orang mati, dan supaya setiap orang yang mau percaya kepadanya tidak akan mendapatkan kebinasaan. Ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jadi oleh karena Yesus diberitakan tentang pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hukum Musa tidak bisa memberikan pembebasan dari segala dosa, tetapi di dalam Yesus setiap orang yang percaya akan memperoleh pembebasan dari segala dosa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu yang dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Jadi setelah ini tadi Paulus yang berbagi, membagikan berkata-kata tentang kebenaran tentang Tuhan. Nah, setelah mereka selesai keluar dari bait suci di situ, mereka minta kembali, kalau hari Sabat berikut datang lagi ya, untuk berbicara lagi tentang pokok ini. Mereka rindu, mereka lapar dan haus mendengar kebenaran firman. Jadi ini mereka dikatakan, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Untuk diulang-ulang, jadi firman perlu terus diulang-ulang untuk kita benar-benar nancap, diberikan pengertian oleh Roh Kudus, ya nancap dalam hati kita, enggak cuman dengar dan hilang, tetapi saat diulang-ulang, maka inilah yang akan membangkitkan iman kita. Dan ini mereka minta saat itu berbicara pula tentang pokok yang sama. Nah, kita belajar untuk mengulang-ulang firman Tuhan, ulang-ulang janji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sehingga kita akan benar-benar tahu, bukan dekat yang kekayaan, dekat dengan hal-hal yang mungkin kita pikir bisa membuat kita tenang, tetapi buktinya tidak tenang. Tetapi firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita bisa ulang-ulang itu, kita bisa nyanyikan, hanya dekat Allahku, rasa tentram hatiku. Jadi kita bisa pakai itu, perkatakan firman Tuhan seperti yang dirindukan oleh orang-orang yang ada di Pisidia, untuk diperkatakan lagi, berbicara lagi Paulus dan Barnabas tentang pokok mengenai Mesias, Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan oleh Allah. Ayat 43, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah. Berarti ada juga yang tidak takut akan Allah. Mereka ikut Paulus dan Barnabas, dan kedua rasul itu mengajar mereka, dinasehati. Nasihatnya apa? Supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Hanya karena kasih karunia Allah, mereka bisa
dimerdekakan dari segala dosa, bukan karena kuat gagah mereka, bukan karena kekuatan, tetapi karena roh Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena roh Tuhan yang memberikan kesanggupan untuk menghidupi jalan-jalan Tuhan, untuk hidup seturut dengan perintah-perintah Tuhan. Nah, ayat 44, pada hari Sabat berikutnya, jadi Sabat berikut ya, tadi diminta untuk datang lagi. Nah, di ayat 42, ayat 44 sudah hari Sabat berikut, sudah 1 minggu berlalu. Sabat berikut, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Jadi pastinya sudah dari mulut ke mulut saling mengajak, yuk hari Sabat kita datang. Ada dua hamba Tuhan itu Paulus dan Barnabas yang bercerita, membagikan, berbicara tentang Yesus. Mari kita berkumpul untuk dengar. Jadi dari mulut ke mulut saling ajak-ajak, mungkin awalnya cuma papanya yang datang atau cuma kakaknya, ajak mamanya, ajak istrinya, ajak anak-anaknya semua, ajak tetangga, saling mengajak sehingga hampir seluruh kota yang datang berkumpul. Tujuan mereka untuk mendengar firman Allah. Firman Allah dirindukan untuk mereka dengar. Ayat 45, akan tetapi, ada tetapinya di sini. Ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita ingat tadi di ayat yang ke-43 dikatakan setelah selesai beribadah banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah. Berarti yang di ayat 45 ini orang Yahudi yang saya ulang dulu ayat 45, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu. Nah, orang Yahudi ini yang tidak masuk tadi dalam orang Yahudi yang takut akan Allah ya. Orang Yahudi yang dalam kelompok ini sudah namanya orang Yahudi, tetapi tidak takut akan Allah, mereka dipenuhi dengan iri hati. Nah, ini kan seperti ini kita ya orang Kristen, tetapi banyak juga orang Kristen yang tapi tidak takut Allah. Bagaimana kita lihat yang seperti ini. Sudah orang Yahudi tetapi iri hati. Mereka menjadi iri karena melihat orang banyak yang berkumpul, hampir seluruh kota berkumpul. Mereka menjadi iri kepada kepada Paulus dan Barnabas. Mereka menghujat dan membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Kenapa mereka membantah dan menghujat? Karena mereka iri hati, banyak yang mengikuti Barnabas dan Paulus. Ayat 46, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus dan Barnabas tidak takut dengan hujatan mereka, dengan bantahan mereka malah dengan berani berkata, memang kepada kamulah orang-orang Yahudi firman Allah harus diberitahukan lebih dahulu. Tetapi karena mereka menolak dan menganggap dirinya tidak layak untuk beroleh hidup kekal, karena itu Tuhan meminta Barnabas dan Paulus untuk memberitakan, berpaling kepada bangsa yang lain karena mereka lebih mau mendengar. Nah, kita semua adalah umat cangkokan ya, yang bukan orang Yahudi langsung, tetapi kalau kita mau taat mendengar ini firman Tuhan, berpaling kepada kita juga, kita bisa taat mendengar dan mempercayai Yesus. Nah, siapa yang percaya, barang siapa mendengar firman-Nya dan percaya kepadanya bahwa Yesus sudah adalah juru selamat, dia mati dan dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga oleh Bapaknya, maka kita akan memperoleh keselamatan. Nah, ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi Tuhan memilih, kalau kita ingat ini Paulus ya, yang pada waktu itu masih masih disebut Saulus waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik, dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi buta dan
dia diutus ke Ananias untuk ditumpangkan tangan supaya dia bisa melihat kembali. Dan di situ kita ingat, saya bacakan ulang supaya kita ingat bagaimana Tuhan berkata kepada Ananias bahwa dia memilih orang ini. Kisah Para Rasul 9 ayat 15, waktu Ananias berkata, wah tapi kami tahu orang ini mau datang untuk menangkap kami, membawa kami ke Yerusalem. Dan Tuhan berkata bahwa, tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, Kisah Rasul 9 ayat 15, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Artinya bangsa di luar Yahudi, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi Paulus sudah ditentukan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dan ini yang Paulus sampaikan kembali di ayat 47 Kisah Para Rasul 13 ini. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Keselamatan ternyata perlu dibawa dengan cara diberitakan. Dan ini Tuhan pilih Paulus untuk membawakan keselamatan, menceritakan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai ke ujung bumi. Keselamatan disampaikan sampai ke ujung bumi melalui orang-orang yang Tuhan pilih. Paulus dipilih untuk memberitakan tentang keselamatan itu, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, hari ini dimanapun kita berada, Tuhan membawa kita untuk terlebih dahulu menerima Dia, mempercayai Dia menjadi terang keselamatan dalam hidup kita. Dan selanjutnya nanti Tuhan pakai kita menjadi terang bagi yang lain, bagi sesama kita melalui kehidupan kita, mempercayai, mengamini janji-janji Tuhan sekalipun mungkin kelihatannya tidak mungkin dalam hidup kita, tapi kita terus mempercayai Dia yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Kita percaya janjinya, ya dan amin. Dan orang bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi melalui hidup kita. Ayat 48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka mendengar tapi belum mengenal Allah saat itu. Tetapi saat mereka mendengar firman Tuhan, mereka bergembira dan mereka memuliakan Tuhan. Sebelumnya mereka tidak kenal Allah, tetapi dengan pemberitaan Paulus dan Barnabas, mereka mengenal Allah dan mereka bergembira dan memuliakan firman Tuhan. Mereka memuliakan firman yang disampaikan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Tuhan sudah menentukan untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Percayalah firman yang telah dibagikan ini. Sudah ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kita aminkan bahwa hari ini kita juga mendengarkan firman Tuhan, ditetapkan untuk hidup kekal. Kita mempercayai apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas kepada bangsa yang lain pada saat itu. Nah, ayat 9, lalu firman Tuhan disiarkan ke seluruh daerah itu. Semakin tersebar firman Tuhan. Dan orang-orang yang mempercayai di sana, kita lihat orang-orang yang mendengarnya menjadi percaya. Berikut ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Ayat 50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Masih menghasut yang iri tadi. Orang-orang Yahudi yang tidak takut akan Allah menghasut sekarang perempuan-perempuan yang terkemuka dan takut akan Allah. Mereka mencoba segala macam cara supaya orang-orang tidak mendengar dan mempercayai firman yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Dan pembesar-pembesar di kota itu dan mereka menimbulkan penganiayaan akan Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Mereka berhasil mengusir Paulus dan Barnabas ya setelah menghasut perempuan-perempuan terkemuka, sudah takut akan Allah tapi ternyata bisa dihasut. Pembesar-pembesar juga dihasut dan membuat mereka menganiaya Paulus dan Barnabas dan diusir dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan
Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan yang membuka bulan Maret 2026 ini. Roh Kudus kiranya terus menuntun kita untuk berani mempercayai segala firman hidup, mempercayai Yesus Juru Selamat kita satu-satunya, dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat hati kita terbuka, kita percaya keselamatan itu ada bagi kita. Yesus yang telah dibangkitkan oleh Allah adalah Juru Selamat kita. Dialah satu-satunya sumber keselamatan di kolong bumi ini. Karena tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali nama Tuhan Yesus, nama Yesus Kristus. Amin. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.